Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan. Berikut ini Bapak akan jelaskan indikator 3.1.8 profesi akuntansi. Jabatan-jabatan dalam lapangan akuntansi atau profesi akuntansi dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang berdasarkan lingkup kegiatan dan bidang harapannya. Profesi akuntansi meliputi yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik ini adalah orang yang secara pendidikan dia punya background akuntansi sampai pada jenjang pendidikan profesi, kemudian membuka jasa layanan publik. Maksud layanan publik itu adalah dia mengaudit organisasi-organisasi baik yang profit maupun non-profit untuk diproses akuntansinya sampai pada tahap akhir secara siklus. Yang kedua, akuntan pemerintah. Ini adalah orang-orang yang secara background dia punya latar belakang ya, pendidikannya akuntansi ya, sampai pada jenjang profesi ya. Kemudian dia bekerja di sektor pemerintah, aparatur sipil negara. Nah, ini biasanya akuntan pemerintah ini ada di semua organisasi pemerintah. Ya, baik yang menangani keuangan ataupun bukan, itu ada. Ya. Nah, ini karena di setiap organisasi pemerintah itu pasti menggunakan anggaran negara atau menggunakan APBN. Nah, APBN ini dalam proses penggunaannya itu harus diaudit, harus diperiksa. Yang boleh meriksa adalah orang yang tahu ilmu pemeriksaan, yaitu akuntan. Kemudian yang ketiga, akuntan pendidik. Ini adalah orang-orang yang memang dia punya latar belakang disiplin ilmu akuntansi, tapi dalam pekerjaannya dia mentransfer lagi ke orang lain secara formal, yaitu di dunia pendidikan. Dalam hal ini adalah di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Di situ nanti ada fakultas ekonomi, ada jurusannya akuntansi, maka dosen-dosen yang terlibat di dalamnya itu adalah disebut dengan akuntan pendidik. Tentunya tidak semua dosen khusus yang dia memang punya latar belakang akuntansi dan setiap harinya aktivitasnya adalah mengajar. Atau di bangku SMA, ya, punya kemampuan itu. Yang keempat, ini adalah akuntan intern atau akuntan perusahaan. Ini adalah hampir sama dengan nomor 2. Hanya kalau nomor 2 itu di sektor pemerintah, yang nomor 4 ini adalah di sektor swasta. Ya, ini akuntan intern. Nah, ya ini. Jadi akuntan intern ini dia mengerjakan proses akuntansi, tapi laporannya hanya untuk intern. Nah, kalau yang mau dipublish ke pihak eksternal, itu akuntansinya harus dikerjakan oleh akuntan publik. Misalnya, hasil laporan akuntansi itu mau digunakan untuk menghitung pajak. Maka akuntansinya yang memproses adalah akuntan publik. Atau hasil laporan akuntansinya mau digunakan untuk meminjam uang di bank, maka itu yang memeriksa harus akuntan publik. Jadi akuntan intern ini hanya berhenti laporannya untuk konsumsi di dalam perusahaan. Nah, inilah 4
profesi akuntansi, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebenarnya kalau mau dijabarkan lebih luas lagi, silahkan kalian tambah sendiri ya. Oke, berikutnya etika profesi akuntan. Setiap profesi pasti ada etikanya. Setiap profesi. Karena profesi itu nanti selalu berkaitan dengan klien, dengan customer, ya, dengan pelanggan, dengan orang lain. Ya, jangankan profesi, kita dengan orang lain juga dipagari dengan etika-etika. Nah, etika profesi akuntan ini yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Setiap profesi itu pasti ada ikatannya. Setiap ikatan profesi itu ada aturan-aturan yang harus ditaati. Nah, seorang yang berprofesi akuntan, dia harus tanggung jawab terhadap profesinya. Tentunya tanggung jawab ini batasannya adalah dia melanggar apa enggak dengan aturan yang ada. Yang kedua adalah etika profesi akuntan ini kepentingan publik. Kepentingan publik itu artinya dia mengutamakan kepentingan customer-nya, kliennya. Nah, ya, dalam hal apapun, termasuk misalnya batas waktu yang harus dikerjakan. Jadi tidak bisa misalnya untuk memeriksa akuntansi itu kontraknya 3 bulan misalnya. Nah, ini nggak dikerjakan atau dikerjakan setengah hati misalnya, sehingga molor sampai berapa bulan, itu sudah melanggar etika yang kedua. Integritas ini adalah punya kejujuran, ya, tingkat kejujuran, komitmen. Nah, itu. Ya, ini sebenarnya integritas ini bukan miliknya akuntan saja. Kalian tuh harus juga punya komitmen, punya integritas. Ya, tujuannya apa? Yang jelas orang-orang seperti ini dimanapun dia berada, dia mendapat nilai plus. Ya, kan? Nilai plus itu artinya bahwa dia orang-orang yang memang layak untuk diberi nilai plus. Ya, nilai plus itu bisa kemudahan, bisa promosi dan sebagainya. Yang keempat, objektivitas. Objektif itu tidak diakal-akali lah, gitu ya. Apalagi akuntansi nggak bisa. Ya, kalau syaratnya tidak memenuhi, ya jangan diproses lah, itulah ya, objektif. Sesuai dengan waktu, sesuai dengan bukti, ya kan, dan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi itu kemampuan, kehati-hatian itu cermat. Kehati-hatian itu bukan takut, ya. Jadi kalau misalnya sekarang di era pandemi ini kemana-mana bawa masker, prokesnya kita tegakkan, itu bukan takut, tapi kehati-hatian. Nah, jadi tolong dibedakan. Ya, jadi misalnya kamu belajar sungguh-sungguh dalam sekolah daring ini, ya kan, walaupun mungkin hambatannya luar biasa. Kamu belajar itu bukan karena takut nanti nilainya nggak tuntas, jangan. Itu kehati-hatian kamu untuk menghadapi masa depan. Jadi hati-hati, belajar itu untuk hati-hati supaya nggak kepleset, ya. Kalau udah kepleset jatuh, itu bangun lagi susah. Kalau kamu sekolahnya berantakan, berarti nggak hati-hati, ya kan? Hancur di ujung, ya sudah, nggak mungkin mundur ke belakang, ya. Kehati-hatian profesional. Sehingga orang yang berprofesi akuntan ini dalam setiap tindakannya dia tetap melihat rule, ya, aturan yang ada yang mengikat dia dalam pekerjaannya. Aturan dan norma. Kalau norma itu yang tidak tertulis, kalau aturan itu yang tertulis. Yang keenam, kerahasiaan. Bahwa apa yang diperiksanya, apa yang dilihatnya itu adalah rahasia. Tidak boleh dipublish, apalagi dipublish di media sosial, nggak boleh, ya. Jadi kalau nanti kalian dapat
kalian bukan dapat ya, kalian memang rezekinya di profesi akuntan, nggak boleh cerita dengan siapapun. Termasuk mungkin kerja di bank sama. Kerja di bank misalnya, terus kamu ceritain kebetulan tetangga sebelahnya habis minjem duit, ya kan, cerita-cerita kemana-mana, nggak boleh. Ya, jadi menjaga kerahasiaan. Kemudian yang ketujuh, perilaku profesional. Perilaku profesional itu bahwa selain dituntut dalam kerjaan profesinya, perilaku profesionalnya adalah di luar pekerjaan juga dia tetap profesional. Ya, profesional itu bukan berarti kaku, enggak. Kamu lihat-lihat aja di masyarakat, orang yang berpendidikan tinggi, dia profesinya bergengsi, dalam kesehariannya itu perilakunya berbeda. Lihat aja deh. Itu bukan sombong, bukan jaim, bukan apa. Itulah perilaku profesional. Dia tetap dalam komunikasi. Biasanya orang-orang seperti ini sulit dipancing emosinya. Orang-orang yang berperilaku profesional, dia sulit dipancing emosinya. Jadi orang-orang yang mudah terpancing emosinya itu biasanya dari sisi tingkat pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat. Atau mungkin pendidikannya tinggi tapi secara soft skill, secara kemampuan skillnya itu tidak setinggi pendidikannya. Ya kan? Misalnya banyak yang bergelar sarjana S1, S2 tapi emosinya masih meledak-ledak, bahkan di luar logika, di luar ilmiah, di luar rasio. Nah, ini juga harus dipertanyakan. Artinya pendidikan tidak menjamin. Tapi kalau memang kalian pendidikannya sungguh-sungguh dari sekarang sampai pada jajaran tingkat kalian punya profesi dan kamu taat dengan profesinya, pasti perilakunya beda. Yang kedelapan, standar teknis. Standar teknis itu tentunya terkait dengan teknis-teknis dalam akuntansi itu apa saja. Misalnya dari proses siklus awal sampai pada laporan itu apa saja. Itu ada standarnya. Ya, standar itu harus. Namanya standar itu adalah seharusnya. Jadi nggak bisa seorang akuntan itu buat acara sendiri. Saya maunya kayak gini kok. Ya, nggak bisa. Itu namanya melanggar standar. Ya, apalagi yang terkait dengan siklus keuangan perusahaan atau pemerintah dalam waktu 1 tahun yang duitnya luar biasa banyak. Itu kalau nggak ada standarnya bisa kacau, ya, bisa beda-beda, ya, laporannya. Nah jadi ini 8 etika profesi. Tugas kalian untuk 318 ini, Bapak tadi menjelaskannya 1-8 ini merasa belum luas ya, belum komplit. Nah ini tolong dilengkapi secara baik dan mohon tidak pelit ya. Karena Bapak perhatikan di tugas-tugas sebelumnya, kalian tuh nulisnya asal. Asal tuh yang penting, kalau bahasa orang awam sih gugur kewajiban lah. Gitu ya. Itu yang pertama ya, belajarlah untuk melaksanakan tugas itu secara profesional. Nah, gitu ya, secara profesional. Kemudian yang kedua, tolong untuk tidak ditulis di Edmodo, tapi di kertas. Ya, di kertas dengan tulisan tangan dan pakai pulpen yang jelas. Kenapa demikian? Bapak ingin kamu belajar menulis dengan tangan dan alat tulis. Ya, kalau belajar ngetik itu nggak usah dipelajari karena pintar semua. Ya, tujuannya apa? Perbedaannya kamu ngetik dengan pulpen dengan keyboard laptop atau HP. Itu kalau pakai pulpen itu kamu mikirnya beda, lebih teresapi. Ya, katanya asas manfaatnya lebih tinggi. Itu aja kok tujuannya ya. Jadi mohon jangan pelit ya, menuangkan ide-ide. Dan kalau nulis pakai pulpen di kertas itu suasana hati dan emosimu kelihatan di situ. Baik, gitu aja dikerjakan ya dengan seikhlas-ikhlasnya dan tentunya dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.